Dampak dari perang itu dirasakan oleh negara-negara yang lain. Seperti Afrika, Asia, dan sebagainya, itu menerima akibatnya juga. Nah, penderitaan ini yang dilihat dan saya rasa dirasakan oleh Pak Jokowi. Baru presiden kita yang datang di dua tempat, ya kan? Ya Ukraina, Kiev, nanti akan ke Moskow. Inilah jembatan perdamaian yang dibangun Pak Jokowi. Bahwa Indonesia harus ambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu amanat konstitusi. Persis. Tapi kan banyak yang berhenti sampai di situ. Kalau kita tidak pernah melangkah sekalipun, tidak akan kemana-mana. Mas Trias Kencahyono, apa kabar Mas? Apa kabar? Baik. Baik, ini kesempatan ketiga kita berjumpa di sini ya. Lama nggak ketemu ya. Pertama waktu kita melihat bagaimana perang Rusia dan Ukraina berawal dan kira-kira akan berakhir, lalu tengah-tengah kemarin kita ngobrol soal Mariupol ya. Ya, Mariupol, khusus Mariupol ya, yang di selatan kan. Dan sekarang kita ketemu pada kesempatan yang sangat penting menurut saya, karena ada kunjungan perdamaian, upaya perdamaian pasti dari Presiden Jokowi ke Ukraina, nggak hanya Ukraina tapi juga ke Rusia. Ya, Ukraina dulu, baru nanti ya. Ya Ukraina. Ini kita sedang persiapan, kalau lihat dari timelinenya Presiden dalam perjalanan darat ya, lewat kereta. Ya, kereta dari Polandia ya. Dari Polandia. Ya. Mas Trias melihat apa penting dan menariknya perjalanan ini atau misi perdamaian ini? Ya, terima kasih loh, diundang lagi ke sini ngobrol. Ngobrol kita. Ya, kita ngobrol aja. Saya rasa perjalanan presiden ini ya, ini penting. Dan seakan-akan saya pernah nulis di kompas.com, penting dan menarik, ya kan? Penting, menarik pasti menarik. Karena apa? Karena mengunjungi tempat sebuah negara yang sedang dilanda perang. Ya kan? Perang, itu kan nggak semua orang berani masuk itu. Persis. Ya kan? Apalagi kepala negara, wartawan memang masuk ke situ. Wartawan kan sukanya yang kayak gitu ya. Kita kirim 2 wartawan. Ya, di Kompas ada 2 wartawan Kiev, ya. Kawan kita juniormu ya. Ya. Tapi kalau bagi negara, pemerintahan itu sangat berisiko, ya kan? Sangat berisiko. Jadi ini pengunjungan presiden yang menurut saya sangat menarik, ya kan? Di tengah tadi pagi, ketika kita bicara di sini tadi pagi, ada 2 rudal yang menghantam mall. Ada mall, berapa orang meninggal gitu ya. Ada 100 orang di situ, tapi yang berapa orang meninggal? Mall 2 rudal menghantam di mall. Nah, artinya kan gambarannya kan persis seperti ketika kita ingat ketika 2017 ya, Presiden pergi ke Afghanistan. Persis. Ya kan? Ketika itu dalam sebelum Presiden datang kan juga ada berita di pemboman di sana, enggak jauh dari tempat yang akan dikunjungi Presiden. Nah, ini seperti itu. Tapi tentu kita orang Indonesia ini berharap semuanya lancar dan baik, aman dan terkendali bahasa kita aman semua. Ya, makanya itu kunjungan sangat menarik, mengunjungi tempat-tempat. Maka Bu Menlu mengatakan ini situasi yang tidak biasa ya, tidak biasa karena perang. Mbak Retno, Bu Menlu, ya Menlu Retno Marsudi. Dan menarik, penting menurut saya. Penting apa? Karena ini pertama ini menunjukkan perhatian pada Indonesia dan ada compassion di situ pada Indonesia terhadap situasi krisis di Ukraina akibat perang. Ya. Ribuan orang jutaan orang mengungsi ya kan ke negara ke Eropa, kemudian ribuan orang meninggal menurut data resmi UNHCR seminggu yang lalu yang meninggal sudah mencapai 9.000 orang. Ya, itu data kan tercatat aja, nggak tercatat berapa di situasi perang ya. Yang mengungsi jutaan orang, 18 juta dari 40 juta penduduk negeri itu, 18 juta tersebar kemana-mana di Eropa. Ya, tapi kemudian kunjungan itu kita katakan penting karena apa? Ada kepedulian, compassion di situ. Kepedulian dari Indonesia, dari Bapak Presiden untuk datang ke sana. Ya kan? Karena apa? Perang itu tidak hanya menyebabkan kerugian, penderitaan bagi rakyat Ukraina dan juga Rusia, tentaranya tentu, bukan rakyat sipilnya. Kalau di Ukraina tentara dan sipil, ya, dua-dua, laki, perempuan, anak-anak nggak peduli. Ya, untuk nah, tetapi juga dampak dari perang itu dirasakan oleh negara-negara yang lain. Nomor 1 Eropa. Eropa pertama-tama menerima banjir pengungsi, limpahan pengungsi. Ya. Sampai sekarang masyarakatnya masih welcome menerima itu. Tapi sudah beberapa negara sudah ada jajak pendapat. Sampai kapan ini? Ya ada yang gitu ya. Sampai kapan ini ya. Kemudian Eropa juga menerima dampak dari perang karena sikapnya terhadap perang itu. Kemudian menerima tidak lagi bisa membeli minyak, gas dari pasokan energi dari Rusia. Nah, terhenti. Itu. Nah, ternyata tidak hanya itu, tidak hanya di Eropa, tetapi negara lain, negara-negara
dunia negara maju dan sebagainya, udah berkembang dan sebagainya, seperti Afrika, Asia dan sebagainya, itu menerima akibatnya juga. Terutama karena selama ini yang namanya Ukraina sumber gandum, persis. bunga matahari, Ya. Makanya harganya langsung melonjak. Cereal, ya kan, langsung melonjak. Banyak negara di Afrika yang kena dampak itu. Katakanlah Mesir, orang yang tiap hari makan roti ya. Gandum Ya, sumbernya. roti, kemudian sumbernya gandum. Lalu kita masih ada nasi, ada masih ketela, ada masih jagung. Ya roti itu kadang-kadang dikatakan makanan elit lah, kadang-kadang begitu. Tapi negara-negara yang menggantungkan pada gandum dan pembeli dari Ukraina merasakan. Nah, penderitaan ini yang dilihat dan saya rasa dirasakan oleh Pak Jokowi. Oh, itu bagian dari misi yang kemudian mau inilah saya katakan, didorong. inilah misi perdamaian dan kemanusiaan. Jadi menjadi sangat penting ini. Misi kemanusiaan dari pemerintah Indonesia, dari Presiden Jokowi. Jadi rasa itu arti pentingnya memang usahanya untuk perdamaian, menghentikan perang. Ya. Ya, tetapi tidak di balik itu adalah misi Ada misi kemanusiaan. kemanusiaan yang lebih luas tadi ya. Lebih luas. Kalau perang berakhir, harga gandum tidak lagi naik terus, nah banyak orang yang tidak akan kelaparan dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu kita harus bersyukur bahwa Presiden kita sangat peduli pada bangsa Ya, juga bangsa kita sendiri. seluas itu soal kemanusiaan. Sangat, ya. Kita lihat begitu banyak pimpin dunia ini 150 berapa. Tapi ya kan? yang punya keinginan dan kemudian datang ke situ. Ya, baru presiden kita yang datang di dua tempat, ya kan? Ya Ukraina, Kiev, nanti akan ke Moskwa. Ya. Negara Eropa itu datang pada satu sisi pihak Ukraine, ya. Ukraine, karena memang sikap mereka. Ada yang juga sudah ke Moskow, ya kan? Moskow itu yang Kayak Turki ya. Turki dan kemudian Israel juga berusaha untuk menengahi. Israel dan Turki nepon. Ya, untuk bisa menjadi penengah ya untuk itu ya. Saya rasa arti pentingnya di situ. Jadi ini misi perdamaian dan kemanusiaan, ada kepedulian dari Indonesia. Jadi tidak hanya bagi rakyat Ukraina dan Rusia, tentara, tapi juga warga rakyat dunia, negara-negara yang lain, rakyat dunia. Kalau kita belajar dari sejarah kan sebenarnya pangan, Nah, ketika orang mulai mendapatkan gangguan karena krisis pangan ekonomi itu kan memunculkan revolusi. Ini kayak mitigasi juga untuk mencegah itu terjadi. Betul. Saya rasa di banyak cerita kayak gitu. Saya kasih contoh revolusi Arab Spring, ya. Arab Spring Di Mesir 2011 itu. Ya meskipun itu akibat terjadi dari Tunisia kemudian merembet sampai ke Mesir. Tapi kemudian ada satu semacam pemicu, ya, triggernya adalah dinaikannya harga roti. Berapa sen aja harga roti. Kita lihat kalau kita ini pernah ke Kairo kan, kita lihat orang jualan roti justru jualan mana, ditaruh kepada kita, wah beli enggak ya, kena debu dan sebagainya. Tapi tapi mereka makan roti. Ketika itu banyak orang nganggur, banyak lulusan perguruan tinggi nganggur, pekerjaan kurang, harga pangan naik, ya sudah. Kalau perut terganggu, itu bahaya. Perut terganggu akan munculkan revolusi yang terjadi di banyak negara. Nah, kira-kira presiden juga melihat itu. Misi kemanusiaannya dilihat sebagai luas itu ya. Katanya apa? Kalau kurang pangan, begitu banyak negara Afrika yang menggantungkan hidupnya, entah 30%, entah 20%, 40 atau 60% gantung dari Ukraina, akan jadi seperti apa itu? Ada gantinya mungkin terus beli dari India, gitu kan? Ada lagi India itu. Beberapa waktu lalu saya misalnya Bu Menlu cerita ya dari pergi ke Praha, kemudian ke Brussel, kemudian mampir New Delhi, katanya ada apa Bu? Katanya gitu. Ini soal gandum, ya kan? Itu kan gandum. Jadi kita juga ngambil dari Ukraina. Persis. Ya. Tetapi kan tadi saya sampaikan tidak sepenuh-penuhnya kita makan gandum dari atau roti makanan, ya. bahan makan dan berbahan gandum, ya kan? Ada alternatifnya ada alternatif yang lain, ada nasi. Ya mungkin kawan-kawan ini kalau nggak makan nasi rasa belum makan kan, gitu kan? Udah makan roti gede, tapi belum makan nasi, gitu kita. Tapi di negara lain ya roti harus roti. Makan nasi mungkin malah rasa lapar. Jadi itu mungkin sisi kemanusiaan itu yang mendorong kedatangan Pak Jokowi untuk pergi ke Kiev dan kemudian ke Moskow. Dan nanti ketemu dengan pemimpin Presiden Ukraina dan Presiden Putin, Rusia untuk bicara. Sekarang masih dalam perjalanan. Gitu. Kalau misi kemanusiaannya kan luas banget nih ya Mas. Tidak hanya Ukraina dan Rusia, tetapi juga masyarakat dunia. Bahkan sebenarnya Indonesia juga kan, karena ada pengaruh juga yang kita rasakan. Nah kalau misi perdamaiannya itu kan sebenarnya kayak
perintah atau konstitusi sebenarnya mengamanatkan itu ya? Betul loh. Semua orang, saya katakan semua orang ya. Banyak orang lah, mayoritas lah. Orang Indonesia kan udah baca konstitusi, alinea preambul. Dari SD kita ngapalin. Nah, pembukaan undang-undang preambul alinea keempat. Itu kan mengamanatkan bahwa Indonesia ikut serta menciptakan perdamaian dunia lah, kayak gitu. Ya. Nah, mungkin semua pejabat, presiden, dan sebagainya udah baca itu semua. Bahwa Indonesia harus ambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu amanat konstitusi. Persis. Tapi kan banyak yang berhenti sampai di situ. Sampai membaca dan memahami aja. Berhenti, stop, udah. Artinya apa berarti? Tidak berusaha merealisasikan, mewujud nyatakan dari amanat konstitusi itu. Nah, ini bedanya Pak Jokowi. Ya. Jokowi tidak berhenti sampai hanya dengan membaca bunyi amanat konstitusi itu alinea keempat, tapi kemudian bertindak. Tidak. Maka tadi ini katakan tentu ada sesuatu yang mendorong. Saya rasa Pak Jokowi ada dalam bahasa Jawa ada kerentek yang sungguh dari hati, kerentek niat yang sungguh dari hati, melihat penderitaan orang lain, melihat betapa dahsyatnya akibat perang. Dan saya katakan orangnya sudah 9.000 orang, data resmi lebih dari 9 orang meninggal, tewas ya. Kemudian yang mengungsi. Yang belasan namanya mengungsi juta kan tetap gak enak, ya kan? Kehancuran infrastruktur, rumah, segala macam bangunan. Kita yang terakhir kita ngobrol soal Mariupol itu kan hancur lebur. 3.000 orang mati, 300.000 orang mati di situ, hancur kota itu, rata dengan tanah. Moga-moga kawan-kawan Kompas yang pergi ke sana melihat Mariupol, tapi memang di selatan. Di Kiev sekarang dia. Kawan-kawan itu Mariupol kan di selatan dengan laut hitam. Sekali lagi itu ya, itu ada niatan hati itu yang kepedulian sosial, compassion pada orang lain, niatan hati untuk ambil bagian menciptakan perdamaian itu. Dan itu kayak membuat resiko yang demikian besar kayak kemudian agak dikesampingkan. Nah, itu orang yang memikirkan kayak orang berani lain. Banget. Kalau orang yang mikir orang lain udah selesai dengan dirinya sendiri. Udah beyond, ya keluar untuk mikirkan orang lain. Jadi orang-orang korban perang yang langsung di Ukraina, juga di Rusia, tentara kan, juga negara yang lain, tapi juga negara yang lain karena dampak akibat dari itu mungkin karena gandum, karena energi, karena keuangan dunia. Kemudian juga kita juga, ya kan? Kita juga pertama tentu saya rasa itu juga memberikan pelajaran bagi kita rakyat Indonesia itu untuk peduli pada orang lain. Itu juga pelajaran. Kalau mau duduk-duduk di sini boleh juga, ya kan? Artinya nggak masalah, presiden nggak usah jauh-jauh pulang dari Jerman, Munchen kemarin. G7 kemarin udah pulang ke Indonesia atau mau berhenti di Arab Saudi, negara mau ke sana, Qatar atau mana. Nggak usah ke sana juga bisa. Tapi karena ada kerentek tadi dan udah merasa selesai juga dengan dirinya selesai dengan dirinya, sehingga mencurahkan semua perhatiannya, juaranya untuk orang lain. Saya katakan, apakah berarti di Indonesia nggak ada persoalan? Banyak persoalan, banyak persoalan yang harus diselesaikan presiden. Iya, ya kan? Tapi saat ini ada panggilannya untuk terlibat rentek ke situ ya, untuk membantu orang lain, membantu. Sehingga kalau kita lihat, misalnya, saya tadi pagi semalam juga lihat dari WA itu yang bikin oleh Mensekap Pramono Anung ya, lihat foto-foto di sana, ya kan, kemudian bagaimana presiden didampingi sebelah kirinya Ibu Negara Iriana, dan sini adalah sangat terkenal ya, di belakangnya ada orang bersenjata sepanjang ya. Nah itu berjalan di peron kereta api di sebuah kota di Polandia, mau naik kereta, coba. Perjalanan. Saya lihat foto itu, ini foto dahsyat. Karena apa? Kita lihat presiden mantap jalannya, tegak, mantap, pandangan mata ke depan lurus. Ada optimisme di sana, ya kan? Tidak ada rasa takut. Ibu negara, Ibu Riana di sampingnya, ketika kan tahu ini mau pergi kemana, ya kan? Tadi saya katakan kalau wartawan di sini biasa lah, saya masuk ke Irak, saya masuk ke Irak, pernah sabuk Gaza perang ya wartawan sudah. Tapi ini kepala negara, kepala pemerintahan, ibu negara yang mendampingi, jalannya yakin datang ke sana. Itu saya katakan selesai dengan dirinya, membantu orang lain. Saya rasa ini sisi ini yang menurut saya tidak hanya perlu dicatat, tapi perlu mendapat apresiasi yang tinggi. Dan itu apresiasi itu nyata ya, kalau kita kemarin lihat di G7 ya. Persis.
gesture para kepala negara ke Presiden Jokowi itu, Mas Tris membaca apa itu? Ya kalau saya lihat itu lucu ya. Mestinya mau foto, foto-foto dicolek-colek, minta salaman. Ada siapa saya nggak tahu, karena wajahnya Eropa Asia gitu ya, nyolek-nyolek tuh, nyolek presiden terus salaman, ngobrol nggak tahu ngomong apa. Tapi kemudian sama Joe Biden misalnya, dipeluk gini, yang Pak Jokowi menyandarkan kepalanya. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada hubungan yang baik, tidak ada kepercayaan di situ, tidak ada keakraban, itu nggak mungkin. Mereka kan serius semuanya, resmi. Tapi itu dipeluk. Iya. Kemudian waktu bicara empat mata dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ya, itu kan ditonjok ya kan. Waduh. Itu kalau nggak ada kedekatan yang... Pak Jokowi nggak nonjok balik ya. Kan nonjok balik gimana itu? Tapi kan itu memberi gambaran betapa hubungan keduanya baik. Kemudian Perdana Menteri India ya. Kemudian Perdana Menteri Kanada Trudeau yang kemudian nge-tweet. Ya. Kemudian Presiden Prancis. Ya kan semuanya menunjukkan bahwa mereka begitu percaya dan memberi apresiasi mendukung. Mereka mungkin mikir, loh saya kok bukan saya yang ke sana ya? Kira-kira kenapa orang Jawa ini? Kenapa bukan saya, ya kan? Kenapa orang Jawa, orang dari Asia, dari Indonesia, orang Jawa ini? Jadi mereka mengapresiasi, ya. Kedatangannya di G7 itu kan juga sebuah penghargaan, apresiasi terhadap Indonesia, terhadap presiden. Ya. Dan saya yakin pasti di situ juga selain bicara kepentingan negara-negara Indonesia itu juga bicara, saya mendengarkan konferensi persnya Bu Menlu juga menjelaskan mereka bicara soal Ukraina juga. Jadi itu apresiasi negara lain. Kalau negara lain saja mengapresiasi langkah tindakan dilakukan oleh presiden, kenapa kita tidak? Ya. Kita juga harus lebih mengapresiasi juga orang lain. Ya. Gesture itu cerminan optimisme yang mereka letakkan pada optimisme Jokowi juga nggak? Iya, saya rasa itu gesture harapan. Ya, kita tidak bisa harus dengan rendah hati mengatakan, kan tidak bisa kita mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi dengan kunjungan perdamaian dan kemanusiaan ini. Ya. Enggak lah, ya kan? Itu terlalu tinggi ekspektasinya. Hanya sekali kunjungan, enggak lah. Karena apa? Karena apa yang terjadi di lapangan sungguh kompleks. Apalagi kalau kita ingat dulu yang kita obrolin di sini, yang awal sejarah terjadinya perang. Rusia, kenapa Putin memerintahkan untuk menyerang ke Ukraina? Bahasa mereka, biasanya Putin bukan invasi, serangan militer khusus, operasi militer khusus, apapun istilahnya, tetapi pasti tentara masuk, gitulah, ya kan? Ada korban. Ya. Kalau kita lihat itu agak sulit, karena alasannya kan jelas. Putin mengatakan Ukraina bagian dari kami, itu sejarah menyatakan, ya kan? Putin kan menganut paham keabadian. Mimpinya dibangun ketika Rusia atau Uni Soviet itu besar sekali. Kekaisaran Rusia waktu itu. Jadi yang dia dianggap paham keabadian ini, yang bahwa yang terjadi itu akan ada terus, kondisi dunia berubah. Ya kan, kalau itu melihat alasan itu sangat terlalu tinggi berekspektasi bahwa ini Pak Jokowi datang ke sana langsung damai. Tidak. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak mengapresiasi. Kita sangat mengapresiasi, kita sangat mendukung, tapi kita harus realistik. Ya. Jadi harapan apa yang realistis untuk bisa ditempatkan untuk misi perdamaian dan kemanusiaan Jokowi di Ukraina dan Rusia? Ya, kita berharap bahwa inilah kunjungan pertama. Ya, kunjungan pertama katakanlah semacam membuka pintu perdamaian. Itulah langkah awal untuk menuju jalan ke ujung sana ada perdamaian. Dan kemudian memberikan keterbukaan hati pemimpin, mengetuk pintu hati pemimpin Ukraina, mengetuk hati pemimpin Rusia untuk itu dilihat, ini loh akibat kalian berperang. Bukan hanya Eropa, bukan hanya rakyat Ukraina yang terpaksa harus mengungsi, mendapatkan efek. Hanya rakyat Ukraina yang mati, tewas karena kena bom, kena rudal, ketembak dan sebagainya, merukan gedung dan sebagainya. Tapi dunia itu terpengaruh semuanya. Jadi harapannya adalah membuka hati dan mata pemimpin Rusia dan pemimpin Ukraina untuk melihat ini loh dampaknya kayak ini. Kalau ini berlarut-larut masih akan lebih banyak orang mati dan kemudian ada krisis pangan dunia dan lain sebagainya, energi dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah langkah yang saya rasa sangat penting
Dan realistis untuk dilihat ya, Dari karena situ, itu pintu masuk masuk, untuk memberikan pemahaman Bahan tentang baru, dampaknya. dampak dari perang. Dan satu pemahaman yang kepedulian, bahwa ada yang peduli loh terhadap kondisi kayak gini, ada peduli ya kondisi yang kalian ciptakan. Dan ini menjadi penting. Jadi tadi saya katakan bahwa apakah akan langsung ada perdamaian? Kita harapkan demikian. Tetapi kita harus realistik dengan seperti katakan Bu Menlu, bahwa kondisinya memang sangat kompleks, sehingga ada yang peduli, ada yang membuka atau melangkah awal itu sangat hebat. Karena langkah awal itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau kita tidak pernah melangkah sekalipun, tidak akan kemana-mana. Ya kan? Dan syukur-syukur tadi langkahnya juga membuka langkah bagi kepala negara lain ya, untuk memasuki ruang dua pihak yang bertikai itu. Karena menurut saya tidak cukup sekali, harus ditindaklanjuti. Dan tidak cukup Jokowi sebenarnya. Tidak cukup Jokowi. Nah sekali. Ini sebetulnya juga tanda kutip juga menyadarkan dunia. Kalau sekarang ini narasinya, terutama negara Eropa kan narasinya adalah narasi permusuhan kan, karena dukung Ukraina. Bahkan salah satu keputusan G7 adalah sanksi ekonomi akan tetap diberlakukan, diterapkan terhadap Rusia. Kalau ini mengakhiri perang. Ya kan? Jadi lebih mengancam dulu, ancaman dulu. Kalau ini enggak loh. Tapi Jokowi kan enggak. Dia datang ke situ mengetuk hati. Lihat, mari kita lihat sama-sama. Itu pendekatan manusiawi, bukan manusiawi. Jadi tidak hanya sekedar pendekatan perdamaian, tapi juga pendekatan ekonomi, juga pendekatan ekonomi itu yang dilakukan Pak Jokowi. Ini ada pertanyaan nih Mas dari pendengar atau penonton di Instagram nih. Bagaimana jika diplomasi Jokowi itu gagal dan bagaimana jika dampaknya dapat berimbas pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Barat? Jika dilihat Rusia pasti melunak, jika dengan Indonesia tapi Barat belum tentu gitu. Kalau Rusia melunak. Ya. Tapi kalau lihat gesture tadi kan sebenarnya sebenarnya tadi kita sudah jelaskan ya. Negara Eropa itu tadi belum saya sampaikan narasi yang mendukung Ukraina dan negatif ya. Tapi ketika Presiden ke Jerman kemarin menghadiri G7, dan itu kan Eropa mayoritas kan. Oh ya, negara gede semua kan, negara maju, negara industri. Kan jelas sikap mereka. Dengan gesture, dengan sikap, dengan dukungan, dengan menerima Pak Jokowi ke sana, ada suatu dukungan, ya kan, dukungan pada Presiden Jokowi untuk melangkah ke sana. Kalaupun itu gagal, saya yakin tidak ada persoalan dengan negara Eropa, karena namanya usaha, ya kan, usaha untuk mendamaikan. Tidak semua orang, tidak semua pemimpin negara berani menjadi pendamai, ya kan? Karena risikonya, waduh ini kiri kanan. Tapi kan dengan berangkatnya bahkan bukan dari Jakarta, berangkatnya ada dari Jerman, dari Munich, negara Eropa, dari Eropa. Jadi sudah melewati mereka. Jadi menurut saya nggak akan berdampak. Nggak akan dampak jeleknya hubungan Indonesia dengan negara-negara Eropa. Karena nggak merugikan sama sekali. Jangan-jangan ada kerinduan dari kepala negara Eropa itu sebenarnya untuk mengambil peran seperti yang dilakukan Jokowi, tapi karena ada alasan ideologis karena memang alasannya masuk akal. Karena alasan persaingan antara Eropa Barat dengan Rusia di situ dalam konteks awal, kalau kita bicara awal perang ini, alasan rasional dan irasional, alasan yang mengada-ada sampai yang ada betul gitu kan. Itu kan kelihatan bahwa yang awal mula kan dikatakan karena perluasan NATO ke timur, ya kan? Artinya ada persoalan antara Barat dengan Rusia, gitu kan? Jadi itu persoalannya. Jadi mereka kalau maju, kalau orang mau mendamaikan, itu orang yang netral. Kan nggak mungkin orang tidak netral menjadi pendamai, ya kan? Trust nggak akan didapat dari dua pihaknya. Kalau dari Eropa, bagaimana mungkin orang ke Eropa, negara barat NATO, pro Ukraina ya, itu menjadi awal pecahnya perang, ya kan? Salah satunya. Kalau yang menghadiri entah itu Israel sudah pernah berusaha, tapi kan juga ke baratnya kuat. Entah itu Turki, apalagi Turki juga part of NATO. Ini Eropa juga dia kan. Eropa kan. India juga nggak bisa. India karena apa? India kita lihat waktu pemungutan suara di PBB kan juga sikapnya jelas, ya kan? Jadi ya Indonesia, meskipun Indonesia waktu itu mendukung resolusi, tapi alasannya jelas. Bahwa memang kalau perang itu akan menghancurkan semua orang, dan bukti bahwa karena resolusi itu tidak menyakiti hati Rusia dan Ukraina, sekarang diterima
Dua-duanya menaruh kepercayaan untuk persis. kehadiran Kalau Indonesia. misalnya Rusia sakit hati pada Indonesia, Dia pasti nggak akan diterima. Kalau Ukraina sakit hati nggak akan diterima, tapi keduanya menerima. Ini strategisnya sebenarnya politik bebas aktif kita ya, Mas? Persis, ya. Kita nggak campur tangan, tetapi Tapi terlibat. Mas terlibat. Rex membedakan itu ya. Ini gimana bisa dijelaskan? Ya, bebas aktif, ya. Kita nggak akan campur tangan kedaulatan negara lain. Persis. Ya, ada persoalan. Itu kayak ASEAN kan? Ya. Indonesia sehingga perusahaan kayak kasus Myanmar repot ya. Waduh, nggak campur tangan gitu. Ya, akhirnya banyak yang mati ya, macam-macam. Tapi sebagai bangsa yang berpancasila, ya, tidak mungkin kita diam saja, tidak campur tangan. Melihat Nah, penderitaan. ini terlibat untuk ikut serta menyelesaikan persoalan. Jadi Indonesia menjadi bagian dari penyelesaian persoalan. Indonesia di sini Pak Jokowi membawa jembatan Indonesia untuk menjembatani antara sana Ukraina Dan sini sini Rusia. Rusia. Dibangun jembatan oleh Presiden Jokowi. Supaya mereka saling Supaya ketemu di tengah berkontak. jembatan. Gimana nih, mau jembatan mau dihancurkan atau kita pelihara sama-sama? Ibarat kata seperti itu, ya kan? Jadi datang ke sana, bawa ke sini. Udah bicara sama Ukraina, Zelensky, kemudian juga sama Putin. Ada jembatan perdamaian. Inilah jembatan perdamaian yang dibangun Pak Jokowi. Mulai hari ini ketika berkunjung di Ukraina, kemudian besok melanjutkan Rusia. Nah, kita lihat bagaimana. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika Zelensky ketemu Pak Jokowi. Gimana gesturnya, gimana reaksinya. Bagaimana besok karena Putin ketemu Pak Jokowi. Kita akan lihat, kita bisa lihat dari situ. Wah, ini apa ini, ya kan? Bahwa kemudian tidak akan berlanjut. Nah, monggo, kan gitu tuh. Kami sudah ini loh, kami merasakan membangun jembatan. Bangun jembatan. Ini adalah misi bangun jembatan perdamaian, jembatan kemanusiaan, dan sebagainya, dan ekonomi dan sebagainya. Sebagai orang yang cukup melihat langkah dan apa yang dilakukan Jokowi sejak awal jadi presiden, ini kan sebenarnya langkah agak mengejutkan ya, Mas Trias. Jokowi datang memutuskan untuk ke Ukraina dan Rusia. Emang karakter Jokowi kayak? Iya, kalau kita perhatikan ya, sudah berapa? 7 tahun ya? 7 tahun, mau 8 ini. Oh, 8. Nah, itu kan Pak Jokowi kan Oktober selalu 8. mengambil langkah yang mengejutkan bahkan di dalam negeri. Ya kan? Banyak hal yang mengejutkan. Misalnya kebijakan ekonomi, misalnya harga BBM di Papua satu harga. Kan mengejutkan, tidak ada presiden yang baru begitu. Ya. Wah, rugi bla 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 bla, tapi ini adalah keadilan gitu kan. Dasarnya ini keadilan. Kejutan-kejutan telah muncul. Nah, ini memang kejutan. Pak Presiden tiba-tiba memutuskan, saya mau ke Ukraina. Wah, stafnya Kemenlu, sibuk mesti Kemenlu dan sana kemarin menyiapkan semuanya. Ya. Jadi memang ini sebuah kejutan. Pak Jokowi memang sangat munculnya dia sebagai presiden pun kejutan. Kita terkejut ya. Dari awal kan? Iya betul. Ya kan? Dari wali kota ke tiba-tiba gubernur Jakarta, siapa ini? Ya kan? Dari wali kota Solo, tiba Jakarta, gubernur siapa? Jokowi, ya kan? Jokowi, ya kan? Gitu ya. Tapi jadi juga. Udah tiba-tiba belum selesai mencalonkan presiden. Wah, Europe itu jadi lagi. Dan periode kedua terpilih dan kemudian mengejutkan juga, terus mengajak damai kompetitornya. Nggak ada negara lain itu kayak gitu. Kayak orang kok bermusuhan, ngapain lu kesana gue kesini. Tapi kalau seperti itu terus bubar negeri ini, pecah negeri kan. Sekarang aja masih ada istilah macam-macam itu, istilah yang sudah memecah belah. Yang sebenarnya udah nggak perlu lagi. Nggak perlu itu memecah belah kan. Jangan sampai 2024 ada lagi itu. Janganlah, ya kan. Inilah apa namanya istilahnya itu. Dua istilah yang selalu berbenturan itu yang memecah belah itu. Nah, tapi nyatanya pesaingnya ketika beliau presiden dirangkul, ayo Pak, sini Pak. Itu langkah mengejutkan juga sebenarnya. Bahkan yang terakhir kemarin dulu itu kan calon kandidat Wapres, ya kan, masuk juga. Yang terakhir kemarin dulu malah PAN masuk juga. Semua serba unpredictable, ya kan, dan mengejutkan. Nah, kunjungan ke Ukraina juga begitu. Nggak tahu apa yang dia terima dari langit sana ya. Suara langit itu ada apa ini dibawa ke sana. Tadi pertanyaan kalau gagal gimana? Ya tidak apa-apa, namanya usaha. Ya kan? Usaha gagal, kita sudah berusaha. Ya, tidak akan merugikan siapapun gagal. Apakah akan merugikan Jokowi? Tidak. Jokowi pada suatu ketika, ini tadi saya tulis sambil nunggu kamu. Akan tercatat itu, akan dicatat. Ya, akan tercatat. Akan diketahui oleh anak cucu kita bahwa kita pernah mempunyai seorang presiden yang berani terjun ke medan perang untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperang untuk upaya damai dan upaya kemanusiaan, tidak untuk mencari nama, tidak untuk karena alasan kemanusiaan, perdamaian. Nah, pada suatu ketika nanti orang akan mengingat itu, inilah presiden kami satu-satunya.
sampai saat ini yang melakukan hal itu. Bangga kan? Iya, iya. Bahwa nggak ada yang lain tidak melakukan itu. Jadi pada suatu ketika nanti. Ya, bagaimana sebenarnya kita meletakkan ekspektasi aja sebenarnya. Ya, kalau ekspektasi paling tinggi kan datang damai, tapi itu kan kompleksitasnya sangat besar itu, ya. Kalau itu terjadi, alhamdulillah. Persis. Puji Tuhan, ya kan? Memang manusia berupaya Tuhan yang menentukan. Tapi upaya harus dilakukan. Kalau kemudian nggak ada upaya sudah ada berapa kali usaha perdamaian di antara keduanya. Gagal terus ya. Dan saya katakan Israel bisa menengahi, Turki bisa menengahi, gagal terus karena tuntutannya memang menurut saya nggak masuk akal tuntutan Rusia terhadap ini harus ini nggak boleh ini dan itu. Dan kemudian orang lihat tadi saya katakan narasi untuk bermusuhan terus. Dan tiba-tiba dari Indonesia muncul Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang kemudian datang ke sana, ayo coba gitu kan ya. Kalau tidak pernah dicoba ya nggak pernah akan ada hasil. Bahwa kemudian perang ternyata masih berlanjut, kita sudah berusaha menamaikan. Upaya membangun jembatannya sudah dilakukan. Harapannya adalah langkah presiden ini akan diikuti. Tadi Inu sampaikan, pemimpin negara yang lain bahkan juga PBB kan, Sekjen PBB akan ikuti. Ini langkah awal yang harus ditindaklanjuti, yang harus diwujud nyatakan. Ya, diwujudkan bahwa akibat dari perang memang sangat dahsyat. Tidak hanya pada Ukraina sekali lagi, juga dari Rusia, tapi juga masyarakat dunia. Nah ini yang harus dihitung. Dihitung. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi juga sebenarnya menghitung dampak yang kemungkinan akan berlarut di Indonesia kan? Ya. Artinya misinya mungkin altruis, tapi sebenarnya ada selfish juga. Selfish dalam arti kepentingan negaranya yang juga mau diperjuangkan kan? Persis, ya. Itu Indonesia juga import gandum dari sana. Mereka harga minyak misalnya. Eropa nggak dapat minyak dari Rusia, ya, nanti harga minyak naik dan sebagainya. Kalau minyak naik kita terdampak juga kan. Persis. Ya, tidak coba. Jadi subsidi juga, kita gede banget kan. Ya, sekarang aja udah rame itu Pertalite harus daftar dulu dan sebagainya. Pertamax naik dan sebagainya itu ada kita rame apalagi naik. Kita kan paling seneng rame itu. Rame. Tapi langkah-langkah untuk Indonesia melakukan perdamaian di banyak pertikaian di dunia sebenarnya bukan kali pertama kan. Karena politik bebas aktif kita mendorong kita untuk melakukan itu ya. Waktu dengan Kamboja ya dengan waktu perang Indonesia Kamboja Vietnam Kamboja Indonesia mereka ada 2 kali Jakarta informal meeting informal meeting itu bahan pelajaran waktu saya SD SMP saya sudah ngikut itu saya sudah ngikut Jakarta informal meeting di Jakarta dan di Bogor yang kedua persis ya di Bogor itu yang mempersatukan Indonesia lagi dan hasil dari Jakarta Indonesia meeting itu informal meeting Jakarta informal meeting itu dibawa ke Paris yang kemudian menjadi perjanjian Paris yang mengakhiri perang Indochina, mengakhiri perang Vietnam dan Kamboja. Jakarta yang repot-repot yang dapat nama Paris. Dan itu butuh waktu kan sekitar 3-4 tahun kan. Artinya ada langkah ya. Tapi tadi saya katakan seperti yang ini sampaikan, ini loh langkah awal itu harus ada yang berani melangkah awal. Sama dengan orang, saya mau nulis buku. Udah berapa waktu udah jadi belum mulai. Karena belum mulai ya nggak jadi. Mau itu nggak akan ada apa-apanya. Iya katanya 1000 langkah itu diawali dari langkah pertama. Persis, nah ini kayaknya langkah pertama. Makanya katakan ini berhasil itu enggak ya nanti lah panjang nih jalan panjang. Masih harus jalan panjang. Moga-moga jalannya pendek. Persis. Tapi harus ada yang mengawali jalan itu. Harus ada yang mengawali jalan itu. Soal pengen jadi wartawan kupas.com daftar enggak ada yang manggil kan enggak pernah ada itu. Jadi harus ada yang mulai dan ini presiden mengawali dengan segala risikonya. Artinya dari 1000 langkah yang mungkin akan ditempuh, ini langkah pertama yang kemungkinan akan dipakai. Yang menentukan. Enggak akan ada 1000 kalau enggak ada 1. Ya kan? Nah itu harus 1 ini akan dicatat oleh dunia dan akan dilanjutkan mungkin nggak hanya Jokowi itu. Tapi juga kepala-kepala negara lain dan Sekjen PBB. Andai kata belum selesai misalnya sampai 24 gitu ya, presiden kita yang terus atau sekarang ini mesti harus tindak lanjuti entah itu Kemlu atau tim-tim yang lain untuk terus menyusun aktif ya untuk mengupayakan damai dan kemanusiaan itu. Peran serta Indonesia untuk tadi saya katakan terlibat untuk menciptakan perdamaian dunia. Tidak campur tangan tapi terlibat. Terlibat menciptakan
perdamaian dunia. Itu kan itu yang penting kan. Jadi itu mesti giveaway kan terlibat. Tidak mencabut urusanmu, ya itu urusanmu, tapi aku mau bantu ikut menyelesaikan. Kalau kamu nggak mau ya sudah, kan gitu kan, ya sudah, ya kan. Tapi di banyak kesempatan posisi kita politik bebas aktif itu sebenarnya menguntungkan ya untuk fungsi-fungsi jembatan kayak gini ya Mas Tri. Iya. Kadang orang menganggap Indonesia pelin-pelan gitu, nggak punya sikap. Ya karena Pancasila kan dasar kita. Ya kan kemanusiaan di situ. Ada musyawarah di situ. Itu kan menjadi dasar diplomasi kita ya kan. Manusia adalah musyawarah, semoga nggak selesai dengan misalnya menganggap paling hebat. Kalau kemudian maka itu dulu Bung Karno mendorong atau menciptakan dengan sebuah pemimpin negara, Nehru dan sebagainya, UNO dari Kamboja, dari Myanmar. Nehru, kemudian Joko Tito, ada non-blok, tidak mau ke sana, tidak mau ke sini. Ya, tapi itu menjadi kekuatan besar yang untuk mendorong perdamaian dunia, ya kan? Kalau kemudian dunia sudah pecah blok kiri dan kanan, nggak akan tadi saya katakan nggak akan bisa kita masuk, nggak dipercayai karena lu dari mana sana nggak akan. Artinya strategis sekali ya sebenarnya non-blok itu. Kemudian kita bagaimana kita melaksanakan kebijakan luar negeri itu, memang harus lebih aktif. Persis. Aktif. Di ASEAN misalnya kita kan juga. Misalnya kasus Myanmar, dari sekian banyak negara anggota ASEAN yang 10 itu yang dipercaya Myanmar sama Indonesia. Ya kan, Indonesia. Karena Thailand ada kepentingan perbatasan, Malaysia ada kepentingan juga, ya kan. Vietnam ada keputusan dengan Cina dan sebagainya lah. Jadi Myanmar bergantung pada Indonesia yang bisa masuk, ya kan. Meskipun waktu kasus Rohingya kita juga nampung ada demo-demo tidak masalah, ya. Tapi Indonesia dipercaya dan kita misalnya pernah sebetulnya akan ada usaha perdamaian dari waktu pemerintahan yang lalu juga ada usaha untuk perdamaian di Afghanistan, ya kan, juga juga peran dari Indonesia. Kita catat presiden datang di Afghanistan, misalnya. Kan juga dari kita kan juga sangat mengejutkan. Perang ini. Situasi nggak normal, beresiko ya dia datang ya. Saya masih ingat waktu itu saya masih belum pensiun, belum berkarya. Mantau pergerakan. Tidak hanya ngantuk, saya ngontak Bu Menlu, yang ketika itu Bu Menlu ngontak saya. Mas saya masuk itu rombongan mau masuk ke Kabul, masih dipecat pesawat ngontak saya, Bu, gitu kan. Cerita dong nanti, gitu kan. Dia ceritain bagaimana pesawat mendarat dan sebagainya. Ibu Menlu waktu itu situasinya, perangnya. Dan orang ini gila ya kan, ini dari orang gila. Very kulusu ya, cerewet bahaya gitu kan, very kulusu. Ada yang orang mengaitkan romantisme apa yang dilakukan Jokowi dengan yang dilakukan Bung Karno sih, relasi dengan Rusia. Saya rasa untuk kebaikan, ada salahnya beromantis. Dan tujuannya baik. Persis, untuk kemanusiaan, perdamaian. Kemanusiaan kan. Kalau tujuannya nggak baik, tujuannya untuk pamer citra diri lah, itu romantisme baru. Untuk apa itu, ya kan? Tapi tujuan and the goal untuk menciptakan itu perdamaian. Jadi romantika ya enggak apa-apa, enggak masalah itu. Romantisme Bung Karno enggak masalah. Tapi tujuannya yang baik, tujuannya mulia, ya kan? Nah, tujuannya untuk kepentingan diri saya sampaikan. Nah kita baru ngapain ini, gitu. Ya kan? Tujuan diri sudah beyond, sudah lepas dari kepentingan diri. Ya kan? Udah kepengen terpilih lagi jadi presiden, udah selesai. Iya. Atau jangan ada keinginan menjadi sekjen PBB? Enggak. Orang jadi presiden aja tidak atas keinginan diri sendiri, ya kan? Untuk jadi presiden kan bukan keinginan diri sendiri. Ya. Sejak dari wali kota saya sampaikan jadi gubernur, didorong terus, ayo teriak. Orang macam-macam teriak jadi presiden, bukan keinginan diri. Jadi dari seorang wali kota yang ngurusi Solo saja, kecil, 2 periode naik ke Jakarta, kemudian orang terkaget-kaget, belusuan, kaget-kaget, pas gorong-gorong, ternyata bekerja itu kayak gini ya, kira-kira gitu kan, di pelajaran gitu. Dan kepada pemimpin dunia kayaknya memberi kekagetan ini dan memberikan contoh, harusnya begini nih mereka. Saya rasa begitu, Ya. Kalau mau perdamaian dunia, kalau mau aturan main dunia menjadi ditaati semua, dan itu ya memang harus kerja keras, penuh risiko. Dan langkah pertama dari 1000 langkah itu sudah dimulai dimulai hari ini ketika kereta api meninggalkan dari Polandia untuk masuk ke Ukraina, Kiev, berhenti di Hungaria terus masuk Kiev, masuk Kiev, udah itu langkah pertama. Kita bisa bayangkan ya kalau ikut gitu ya, ikut dari Polandia kemudian sampai ke Kiev. Bayangkan ceritanya, di dalam situasinya. Kereta bikin tulisan itu elok banget itu, ya kan. Cerita ini cukuplah dari
stasiun mana itu sampai Kiev, udah satu buku itu, ya kan? Waduh, cerita menarik banget. Perjalanan ke apa, suasana perdamaian dan kemanusiaan. Ya, lihat wajah-wajah di situ ketika deketi Ukraina seperti apa, kan menarik itu ya. Nah, itu udah. Ya masih bagus. Ya besok minta cerita aja Bu Menlu dong. Oke. Kan? Nanti kita undang Bu Menlu untuk datang ke sini ya. Gimana Bu ceritanya Bu? Ya. Nah. Supaya menjadi langkah kedua, langkah ketiga, langkah kesekian sampai ke 1000 untuk mewujudkan perdamaian. Mudah-mudahan nggak sampai 1000 Mas. Bu Menlu harus undang, ya kan? Bu cerita gimana ceritanya ini? Perjalanan ke Kiev. Kan elok kan? Ya, ke Rusia nanti. Ya, itu ya, ke Rusia. Ya. Saya rasa lebih dramatis waktu ke Kiev. Karena perang. Persis, lokasi perang. Ya, Rusia aman-aman lah, ya kan. Dan strategis ya, Presiden Jokowi memilih Kiev pertama ya, bukan ke Rusia. Ya? Wah, kalau ke Rusia udah bolak-balik ntar. Oh iya, secara jalur ya, lebih ke kan? jalur. Dari Polandia, dari Jerman, Polandia. Kan pesawat ditinggal di Polandia, ya kan? Karena parkir di sana, terus sana ke Rusia balik lagi. Ya. Nggak efisien juga sih. Ngitung efisiensi kayak kan. Sono ya balik lagi. Ya. Lanjut. Ya. Nanti jangan-jangan pesawat itu dari Polandia sudah jemput di Rusia. Rusia, jemput di sana ya. Kayak dipanggil Pak FB ya. Jemput di Rusia. Go flight. Kayak gitu mungkin. Ya kita hanya berharap bukan pakai hanya. Kita berharap bahwa ini adalah langkah awal yang akan memberikan sumbangan besar Indonesia bagi perdamaian dunia. Dan sejarah akan mencatat bahwa kita punya kepala negara yang berani mengambil resiko dan mewujudkan amanat konstitusi secara nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Termasuk risiko diejek, ya kan? Pasti ada yang ngejek, apa nggak berhasil toh ke sana? Pasti akan ada risiko itu. Tapi tidak masalah. Karena niatnya adalah untuk mewujudkan perdamaian dan misi kemanusiaan. Itu yang penting. Tidak hanya dicatat, harus kita apresiasi betul. Sehingga tadi saya katakan, pada suatu ketika nanti, kalau dalam bahasa Inggris once upon a time, kan sampai gitu once upon a time cerita kita perang dari semen, Presiden Jokowi, kan lagi gitu kan, itulah yang akan tercatat dalam sejarah bangsa kita, akan tercatat dalam sejarah dunia juga, bahwa perang di Ukraina, perdamaian ada seorang presiden nama Joko Widodo pernah berusaha untuk membawa misi perdamaian dan misi kemanusiaan. Hasilnya kita berdoa. Ya, semua orang mengharapkan bahwa ini bagus. Artinya orang-orang yang masih, dalam istilah saya, orang-orang yang masih waras. Ya kan, istilah saya orang yang masih waras mengharapkan bahwa ini berhasil baik. Ya, kalaupun nggak berhasil, tapi ini langkah yang baik ya, untuk membangun jembatan. Kita namanya usaha kan, yang namanya usaha, usaha bisa saja berhasil atau enggak. Berarti perdamaian nyangkut banyak orang, alasannya macam-macam bisa katakan. Kenapa terjadi perang, alasannya macam-macam. Ya kan? Ya. Itu kira-kira loh. Oke, mudah-mudahan pancaran optimisme yang Mas Trias lihat dari stasiun kereta itu juga memancar ke seluruh nanti orang dan dua kepala negara yang akan ditemui itu, Mas. Ya ini Indonesia lihat foto itu, optimis, yakin, yakin, tidak ada cemas, keraguan gitu. Nggak ada keraguan, ada cemas melihat ke depan sampai ada kereta, straight forward, ya kan, ke mana Kiev, nah itu. Oke, Mas Trias. Terima kasih Mas Trias sama-sama ngobrolnya supaya membuka wawasan kita dan obrol siang. Kita tunggu Bu Menlu untuk pulang dan membawa cerita yang pasti lebih masih menarik kaya untuk karena di sana informasi. kamu kan lihat dari jauh. Saya cuma lihat dari jauh, lihat TV, akhirnya lihat dari jauh. Sok tahu. Makasih ya, Nu. Thank you Mas Trias. Makasih.